pagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya David Kuntoro dengan teman saya. Saya Rina Safira. Nah, untuk materi bahasan kita pada pagi hari ini yaitu implementasi seleksi data lanjut pada database TOPOX yang sudah kita buatkan sebelumnya ya. Udah next. Lanjut di sini ada tujuan kita mempelajari materi tersebut, yaitu materi mampu mengimplementasi teknik pengukuran data atau group by, mampu mengintegrasikan informasi dari dua tabel atau lebih menggunakan join, mampu menganalisis dan menerapkan konsep irisan data atau integration, mampu memahami logika subquery beserta penerapannya dalam kasus yang kompleks. Di sini ada pun ERD dari database TOPOX, yaitu ada stok, barang, gudang, dan supplier. Di sini juga ada foreign key, ada ID barang, yaitu ada foreign key pada tabel barang dan tabel gudang. Pasti sering dengar kata kayak select, from, kemudian where, join dan lain-lain ya. Nah, kata-kata tadi disebut dengan klausa. Nah, di sini saya tampilkan beberapa klausa dan fungsi utamanya, serta contoh sederhana penggunaannya. Yang pertama itu ada klausa select, yaitu digunakan untuk menentukan kolom mana yang mau kita ambil. Kemudian ada klausa from, digunakan untuk menentukan tabel dari sumber datanya. Kemudian ada klausa where, memberikan filter atau syarat tertentu. Kemudian ada klausa join yang digunakan untuk menghubungkan satu tabel dengan tabel yang lainnya. Serta ada group by untuk mengumpulkan data, order by untuk mengurutkan hasil data, serta having yang merupakan filter untuk data yang sudah kita grupkan. Next. Nah, ini materi pertama kita akan belajar materi dari group by atau pengelompokan. Nah, ini digunakan biasanya untuk mengelompokkan baris data yang memiliki nilai yang sama ke dalam satu kelompok sehingga menghasilkan dasar data. Biasanya digunakan bersama fungsi agregat seperti count, sum, average, max, dan min. Ini biasanya dianalogikan seperti kita mempunyai dua struk belanja di supermarket yang berbeda. Jadi kita akan mentotalkan hasil belanja dari dua struk tadi. Nah, itu bisa disebut dengan group by atau pengelompokan data. Lanjut, ini contoh kasusnya atau cara penerapannya di MySQL akan dijelaskan oleh David. Oke, untuk contoh kasus yang kita ambil berdasarkan dari database TOPOX, yaitu kita mau menghitung total item berdasarkan kategori yang berada di atribut jenis barang, yang dimana kategorinya itu ada pangan dan sandar. Untuk format umum dari query-nya yaitu select nama kolom dibarengi dengan fungsi agregat di dalam kurung nama kolom yang mau dihitung, kemudian berasal dari tabel mana, kemudian kita menggunakan grup berdasarkan nama kolomnya. Untuk contoh penerapan sendiri, sini saya coba langsung contohkan ke dalam database-nya. Kita masuk ke database TOPOX. Di sini kita mau menampilkan jumlah dari barang berdasarkan masing-masing kategorinya. Pertama kita pilih dulu data yang mau kita ambil. Pertama itu kita mau mengambil jenis barang ya, jenis barang. Kemudian fungsi agregatnya kita akan mau menghitung jumlah dari kategori masing-masing kategorinya. Kita menggunakan fungsi agregat seperti count, digunakan untuk menghitung. Kalau memang kita hitung jumlahnya itu kolom jenis barang, jadi kita akan mau menghitung jumlah item yang ada di masing-masing kategori, yaitu sandang dan pangan ya. Pertama kita ambil dulu data dari jenis barangnya, kemudian kita menghitung masing-masing dari kategorinya yang berada di atribut jenis barang.
kemudian untuk data sendiri berasal dari tabel barang. Kemudian kita grupkan berdasarkan si kolom jenis barangnya. Jika kita jalankan, maka akan menampilkan jumlah dari masing-masing kategori, yaitu pangan dan sandang. Kita juga bisa menggunakan alias untuk mempermudah kita melihat data dari masing-masing tabel ya. So kita aliaskan menjadi total item. Nah, nanti untuk kaum jenis barang ini akan berubah menjadi total item. Ya, materi 2 kita akan membahas join. Join itu digunakan untuk menggabungkan dua tabel atau lebih menjadi satu hasil query. Nah, kenapa perlu digabungkan? Karena dalam database, data biasanya disimpan terpisah-pisah di beberapa tabel supaya lebih rapi dan tidak ada tabel yang double. Di sini kami mempunyai dua contoh join, yaitu yang pertama inner join yang artinya menggabungkan dua tabel atau lebih dan hanya menampilkan baris data yang memiliki pasangan yang cocok di semua tabel yang dihubungkan. Jika salah satu tidak memiliki pasangan atau relasi, maka data tersebut tidak akan dimunculkan dalam hasil query. Nanti biar mudah, kita bisa saja mempraktekkan pada contoh kasus ini. Nah, untuk contoh kasus dari inner join sendiri, kita itu mau menampilkan data nama barang dan jumlah stoknya. Jika ada data barang yang belum memiliki catatan tabel stok, maka barang tersebut dinyatakan tidak akan ditampilkan. Untuk format umumnya seperti select nama tabelnya dulu, berasal dari tabel mana. Karena kita mau menggabungkan dua tabel, maka kita harus menampilkan nama tabel di depan dari atributnya. Nama tabel pertama, kemudian atribut yang mau diambil apa, nama tabel kedua dan atribut yang mau diambil apa, berasal dari tabel mana. Di sini kita menggunakan inner join untuk mengecek apakah data dari kedua tabel tersebut sama-sama ada atau tidak. Nah, berdasarkan dari ID barang dari tabel barang yang sama dengan ID barang yang ada di tabel stok barang. Yang ada di tabel stok. Untuk contohnya, sini kita mau mengambil data barang nama barang, kemudian stok barang berasal dari tabel barang digabungkan dengan stok barang stok yang berdasarkan ID barang yang ada di tabel barang yang sama dengan ID barang yang ada di tabel stok barang. Kita coba tampilkan. Dia akan menampilkan nama barang dan stok barang yang berdasarkan dari ID barang yang match di antara kedua tabel tersebut. Nah, jika salah satu barang ini tidak memiliki stok, misalkan kita hapus untuk stok dari salah satu barang. Nah, untuk seri ini sendiri yaitu kedua data dari tabel tersebut harus memiliki pasangan atau harus match. Jika salah satunya tidak ada, maka tidak akan ditampilkan. Kita coba
semua nama barang yang hanya memiliki stok. Jika barang tersebut tidak memiliki stok, maka tidak akan ditampilkan. Kemudian untuk contoh selanjutnya yaitu ada yang namanya inner join ya. Untuk inner join sendiri, yaitu tidak peduli apakah tabel sebelahnya itu ada datanya atau tidak, yang hanya menampilkan data yang ada di tabel sebelah kiri. Nah, jadi kan untuk stoknya tadi sudah kita hapus ya. Kalau kita menggunakan inner join, kita menggunakan left join, maka data barangnya akan ditampilkan beserta dengan nilai dari stok barangnya, walaupun nilainya itu 0 atau kosong ya. Oke, lanjut. Menggunakan klausa where not in. Selanjutnya harapannya kita akan langsung di contoh kasus ini. Nah, untuk contoh kasus dari irisan intersection not in ini, kita itu mau mengambil data barang yang tidak ada di tabel stok. Nah, untuk format umumnya seperti ini. Kita pilih data mana yang mau kita ambil berdasarkan dari tabel mana, kemudian yang dimana kolom tersebut tidak ada di dalam kondisi tersebut, tidak ada di dalam tabel stok ID dengan ID barang. Untuk contohnya biar lebih paham, kita langsung ke contoh query-nya saja. Yang mau kita pilih yaitu nama barang, nama barang sama barang di mana ID barang ini tidak ada di dalam ID barang, tidak ada di dalam tabel stok. Nah, jadi dia akan menampilkan hanya barang yang tidak ada, tidak memiliki stok saja. Jadi kita go, dia akan muncul dari nama barang yang dengan ID dan stok yang tidak ada. Kenapa muncul yang ini? Karena kita tadi menghapus satu stok ya di tabel stok. Ini cukup sekian untuk penjelasan dari intersection not in. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, selanjutnya materi keempat kita akan belajar subquery. Definisi dari subquery yaitu query dan query yang berfungsi untuk menyaring data berdasarkan sekumpulan nilai yang dihasilkan oleh query tersebut. Cara kerjanya, query di dalam kurung dijalankan untuk menghasilkan sebuah daftar. Kemudian query utama akan menampilkan data yang nilainya ada di dalam daftar tersebut. Di sini kami mempunyai dua subquery, yaitu yang pertama subquery multiple row subquery. Definisinya, query dan query yang berfungsi untuk menyaring data berdasarkan sekumpulan nilai atau daftar yang dihasilkan oleh query. Nah, fungsinya digunakan saat kita ingin mengambil data yang kriterianya cocok dengan salah satu dari banyak nilai yang ada di dalam hasil subquery. Lanjut, biar kita tidak pusing, langsung saja dengan contoh kasusnya. Contoh kasus dari subquery multiple row ini, kita itu mau menampilkan daftar nama produk yang hanya dipasang oleh supplier yang berlokasi di Pangkal Pinang ya, tempat bukannya sendiri. Jadi subquery sendiri dia mendahulukan apa yang ada di dalam kurungnya ini, yaitu subquery-nya dulu. Dia akan membaca subquery-nya dulu, baru dilemparkan ke dalam subquery yang
di atasnya. Nah, untuk penerapan query-nya sendiri, kita mau memilih nama barang, menambahkan nama barang berdasarkan dari tabel barang, yang dimana ID supplier ini ada juga di dalam ID supplier yang ada di tabel supplier, yang dimana alamatnya itu adalah Pangkal Pinang. Langsung ke contoh dari query-nya. Kita mau menunjukkan nama barang yang hanya dimasuk oleh supplier yang berada di kota Pangkal Pinang. Nama barang, yang dimana di suppliernya itu ada juga di dalam ID supplier from supplier ya, supplier yang dimana alamat lengkap dari supplier tersebut sama dengan Pangkal Pinang. Dan kita coba jalankan. Ada error. Oh iya, ada kurung. Benar, pintar Bang Hafiz. Oke. Nah, dia akan menampilkan nama barang yang dimaksud oleh supplier yang hanya berasal dari yang beralamatkan di Pangkal Pinang. Kita lanjut. Yang kedua ada query single row. Ini definisinya itu query dan query yang berfungsi untuk mencari data berdasarkan satu nilai spesifik yang dihasilkan oleh query pendukung. Fungsinya digunakan jika hasil dari subquery tersebut pasti hanya satu nilai, sehingga kita bisa menggunakan operator pembandingan sama dengan. Lanjut di contoh ini. Nah, untuk contoh kasus dari single row subquery ini, kita itu mau menentukan semua barang yang hanya dikirim oleh satu supplier spesifik ya. Yaitu sebagai di sini, sebagai contoh kasus di sini, yaitu kita mau menampilkan semua barang yang dikirim oleh supplier yang bernama Isra Forsec Tbk. Untuk format umumnya, yaitu kita pilih nama kolom berdasarkan tabel mana, kemudian di mana kolom tersebut sama dengan kolom yang ada di tabel lain, kemudian di mana kondisinya nama si suppliernya tersebut. Kita langsung ke contoh. Query-nya seperti ini. Select nama dari supplier tersebut, nama dari supplier tersebut sama dengan Prosek Tbk. Kita coba jalankan. Oh iya nih. Nah, dia hanya menampilkan semua barang yang hanya dipasok oleh satu supplier, yaitu si VSTL Forsec Tbk tadi.
Oke, lanjut. Nah, jadi kesimpulan dari materi yang kita bahas kali ini yaitu kita itu mau tahu cara mengelola data di SQL agar informasi yang kita butuhkan bisa ditampilkan dengan lebih mudah dan terstruktur. Kita belajar cara mengelompokkan data, kemudian menggabungkan satu tabel dengan tabel yang lainnya, bisa menemukan data yang saling berkaitan menggunakan intersection, membuat query bertingkat dengan subquery tadi. Semua teknik ini saling melengkapi dan sangat berguna dalam kehidupan nyatanya. Kita sebagai programmer pasti akan menggunakan query tersebut untuk membuat sebuah aplikasi. Kemudian ya mungkin cukup saja kesimpulan dari materi kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke, sekarang kita bahas soal evaluasi dari kelompok kami ya. Terdiri dari 5 soal. Yang pertama itu ada menampilkan jenis barang berdasarkan kategori pangan atau sandang beserta jumlah item dan rata-rata dari harga barang pada masing-masing jenis tersebut. Nah, untuk query-nya sendiri, pertama kita ambil dari jenis barangnya, ambil data dari jenis barangnya, kemudian kita barengi dengan fungsi agregat, yaitu count untuk menghitung dari total masing-masing baris yang ada di tabel jenis barang. Kemudian kita lihatkan menjadi total item untuk si namanya, untuk si nama kolomnya. Kemudian untuk menghitung nilai rata-rata dari harga barangnya, kita menggunakan fungsi agregat average, disingkat menjadi AVG untuk penulisannya. Kita lihatkan nama kolomnya menjadi harga rataan. Kemudian kita definisikan untuk berasal dari tabel mana, yaitu tabel barang. Kemudian kita grupkan berdasarkan dari jenis barangnya. Kemudian kita coba terapkan query tersebut ke dalam MySQL-nya ya. Nah, kita coba jalankan. Maka akan menghasilkan 3 kolom, yaitu jenis barang yang kita ambil tadi, yang berisikan 2 kategori, yaitu pangan dan sandang, serta total item dari masing-masing kategori itu dan harga rata-rata dari kedua kategori tersebut. Kita lanjut ke soal nomor 2, yaitu menampilkan nama barang, jenis barang, dan nama supplier pemasok, stok barang beserta dengan nama gudang tempat stoknya disimpan. Nah, untuk query-nya sendiri, kita ambil nama barang yang berasal dari tabel barang, kemudian jenis barang yang berasal dari tabel barang. Terus kita ambil nama supplier yang ada di tabel supplier, kita ambil stok barang yang ada di tabel stok, serta kita ambil nama gudang yang berasal dari tabel gudang. Nah, di sini kita menggunakan fungsi klausa join untuk menghubungkan antar tabel. Yang pertama itu kita hubungkan tabel barang dengan tabel supplier yang di dalamnya ID supplier yang berada di tabel barang itu harus sama dengan ID supplier yang ada di tabel supplier. Kemudian kita hubungkan juga untuk tabel supplier ke dalam tabel stok, yang dimana ID barang yang ada di tabel barang itu harus sama dengan ID barang yang ada di tabel stok. Kemudian kita hubungkan tabel stok ke dalam tabel gudang, yang dimana ID gudang yang ada di tabel stok ini yaitu harus sama dengan ID gudang yang ada di tabel gudang. Nah, untuk contoh penerapan dari query-nya, kita coba masukkan ke dalam database-nya. Nah, untuk output-nya sendiri akan menampilkan data lengkap dari database toko X ini ya. Yang pertama ada nama barang dan jenis barangnya terbagi menjadi 2 kategori, yaitu pangan dan sandang. Kemudian menampilkan nama supplier dari barang tersebut,
stok barangnya dan nama gudang nama gudang dari stoknya itu berasal. Kemudian lanjut ke lanjut ke nomor 3 akan dijelaskan sama Rifka. Dan itu tampilkan nama supplier yang berlokasi di kota yang sama dengan lokasi gudang pusat, yaitu di cabang Surabaya. Di sini kita akan menampilkan nama supplier yang berlokasi di kota yang sama, yaitu di cabang Surabaya. Nah, langsung saja di sini ada contoh penerapannya. Nah, hasilnya akan menampilkan nama supplier yang mana saja yang ada di cabang Surabaya. Terus ada nomor 4. Nah, nomor 4 ini adalah tampilkan semua nama supplier yang aktif mensuplai barang atau mempunyai barang produk. Nah, di sini nanti akan tampil semua nama supplier yang aktif mensuplai barang atau mempunyai produk di dalam tabel barang. Nah, ini adalah hasil dari nomor 4 tadi, akan menampilkan nama supplier yang mempunyai barang. Nah, lanjut nomor 5 akan dijelaskan oleh David. Oke, untuk soal evaluasi yang Nah, untuk soal evaluasi nomor 5, yaitu tampilkan nama barang, harga barang yang harganya berada di atas rata-rata harga seluruh barang yang ada di database TokoX, sertakan nama supplier yang memasuk barang tersebut dan urutkan dari harga yang tertinggi. Nah, untuk query-nya sendiri yaitu kita ambil nama barang yang berasal dari tabel barang, kemudian harga barang yang berasal dari tabel barang, serta nama supplier yang ada di tabel supplier. Kita menghubungkan tabel barang dengan tabel supplier, yang dimana ID supplier yang ada di tabel barang itu harus sama dengan nama supplier yang ada di tabel supplier, yang dimana harga barang yang lebih besar dari harga barang yang ada di tabel barang harus lebih besar dari harga rata-rata dari tabel barang. Kemudian kita menggunakan order by untuk mengurutkan nilai dari rata-rata harga yang tertinggi, ya, mulai dari harga tertinggi hingga harga terendah. Jadi menggunakan fungsi descending untuk mengurutkan data dari yang terbesar harga barang yang dari harga yang terbesar hingga ke harga yang termurah. Nah, untuk penerapan query-nya sendiri kita coba terapkan pada database kita untuk melihat output-nya seperti apa. Nah, untuk outputnya sendiri yaitu terdiri dari 3 kolom, yang dimana isi dari nama barangnya ini merupakan hasil dari query kita tadi, yaitu harga barang yang melebihi rata-rata dari seluruh barang yang ada di database TokoX. Kemudian kita juga menampilkan nama supplier dari barang dengan harga rata-rata tertinggi ini. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan soal dari kelompok kami. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.